Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Niki Febrian, NIM 220601334, Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya akan membacakan PPT dari Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern edisi 3 buku 1. Bab 6, deret berkala dan peramalan. Analisis tren linear kuadristis eksponensial. Pendahuluan. Yang pertama, data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, manfaat analisis data berkala adalah mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan kondisi mendatang. Yang ketiga, peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran keuangan, dan bidang lainnya. Selanjutnya, komponen data berkala. Yang pertama, tren. Yang kedua, variasi musim. Yang ketiga, variasi siklus. Yang keempat, variasi yang tidak tetap. Dan saya akan melanjutkan bab 6 yang ada di buku cetak dari statistika. Pada bab ini akan dibahas tentang analisis deret berkala dan peramalan. Yang dimaksud dengan deret berkala time series adalah sekumpulan data yang dicatat dalam satu periode waktu. Contoh, data pemakaian pulsa telepon seluler pelanggan Telkom tahun 2003-2012. Data pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2000 sampai 2012. Data penjualan PT Astra Agro Niaga tahun 98 sampai 2006. Dan data produksi jadi setiap musim tahun 2007 sampai 2012. Mengapa diperlukan analisis data masa lalu? Pertanyaan ini telah dijawab oleh ahli ekonomi Norlop Gujarati tahun 1995 bahwa perilaku manusia banyak dipengaruhi kondisi atau waktu sebelum. Mengapa orang memborong beras? Karena sebelumnya harga sudah naik. Mengapa orang tidak memilih saham suatu perusahaan? Karena harga sahamnya terus menurun. Oleh karena alasan baik psikologis maupun teknis, seorang atau lembaga membuat keputusan berdasarkan data dan kondisi sebelumnya. Melakukan analisis deret berkala baik berupa tren, variasi musiman, dan siklus berguna untuk mengetahui kondisi masa mendatang. Atau analisis deret berkala berguna untuk meramalkan kondisi mendatang, peramalan baik penjualan, produksi, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Baik jangka pendek kurang dari 1 tahun maupun jangka panjang lebih dari 3 tahun. Berguna bagi penyusunan rencana perusahaan dan negara, mengetahui kondisi masa depan baik dari sisi produksi maupun penjualan, mendorong perusahaan untuk mempersiapkan segala sesuatu sedini mungkin sehingga hasil yang dicapai dapat optimal. Berikut beberapa kasus tentang analisis deret berkala. Indonesia pada tahun 2011 memecahkan sejarah dalam ekspor nasional dengan nilai mencapai AS 20350 miliar dan terdiri atas 41,5 miliar ekspor migas dan 162 miliar ekspor non-migas. Nilai tersebut cukup untuk membiayai impor selama 4 bulan dan cadangan untuk operasi pasar uang Indonesia melalui ekspor yang bagus sejak tahun 2003. Ekspor Indonesia pada triwulan tahun 2011 mencapai 4 miliar, meningkatkan dari 35,5 miliar pada periode yang sama pada tahun 2010. Kenaikan ekspor mencapai 27% lebih. Menyumbangkan kenaikan ekspor adalah migas 48% dan non-migas 25%. Selanjutnya, dari kedua kasus data dan berkala membantu bagaimana perkembangan ekspor dan pengangguran pada masa mendatang. Data ekspor selama 13 tahun menunjukkan
kecenderungan meningkat walaupun fluktuasi sebaliknya perkembangan pengangguran. Jika menunjukkan peningkatan hal ini harus diwaspadai karena bisa saja pada masa depan akan menimbulkan masalah keamanan yang lebih besar. Dengan demikian, data berkala dapat membantu meramalkan kondisi masa mendatang. Bab ini akan membahas mengenai pengguna data masa lalu yang melakukan ramalan kejadian masa depan. Dia bakal mempunyai 4 komponen, yaitu cenderung variasi musim, variasi siklus, dan variasi yang tidak tetap. Berikut dibahas setiap komponen tersebut. Tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang diperoleh. Rata-rata perubahan dari waktu ke waktu nilainya cukup rata-rata mulus. Tren data berkala bisa berbentuk tren meningkat kanan, yang disebut tren positif, dan tren menurun disebut dengan tren negatif. Menunjukkan perubahan waktu relatif panjang dan stabil. Kekuatan yang dapat mempengaruhi tren adalah perubahan populasi, harga teknologi dan produktivitas. Berikut contoh tren positif dan negatif. Di mana konstanta dan B adalah tingkat kecenderungan apabila X naik satu kesatuan maka ini akan naik besar B satuan. Tren positif mempunyai sampai gradien kebilangan garis yang positif, yaitu dari bawah ke atas. Contoh tren positif adalah jumlah pelanggan PT Telkom. Pelanggan PT Telkom terus meningkatkan dari 10,9 juta tahun 2001 menjadi 11 juta tahun 2015. Di mana konstanta dan B adalah tingkat kecenderungan apabila X naik satu kesatuan maka ia akan turun sebesar B satuan. Tren negatif mempunyai sebuah gradien kemiringan garis negatif, yaitu dari atas ke bawah, yaitu tren negatif adalah jumlah orang yang tidak bersekolah orang Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih baik melalui pendidikan, maka jumlah orang yang tidak bersekolah makin menurun. Pada tahun 2022 terdapat ada 12 juta orang dan pada tahun 2006 jumlah tinggal 8 juta orang. Untuk melakukan peramalan dengan analisis tren terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama metode semi rata-rata, yang kedua metode kuadrat terkecil, yang ketiga metode tren kuadratis, yang keempat metode tren eksponensial. Yang pertama, metode semi rata-rata. Metode semi rata-rata membuat tren dengan cara mencari rata-rata kelompok rata-rata langkah dan garis. Tren dengan metode ini adalah mengelompokkan data menjadi dua bagian. Jika jumlah data ganjil maka nilai yang di tengah dapat dihilangkan atau dihitung dua kali, yaitu satu bagian menjadi kelompok pertama dan satu bagian menjadi kelompok kedua. Yang B, menghitung rata-rata itu kelompok pertama K pertama dan kelompok kedua K2 diletakkan pada tahun pertengahan pada kelompok 1 dan K2 diletakkan pada tahun pertengahan pada kelompok 2. Nilai K pertama dan K2 merupakan nilai konstanta A dan letak tahun merupakan tahun dasar. Nilai K pertama dan K2 menjadi intercept pada persamaan trennya. Yang C, menghitung selisih K2 dan K1 apabila K2 sampai K1 berarti tren positif, dan apabila K2 dan K1 maka trennya negatif. Nilai perubahan tren diperoleh dengan cara penyelesaian membagi data menjadi dua kelompok data dan 8 tahun jadi kelompok 1 tahun 2003 sampai 2006. Sedang kelompok 2 tahun 2007-2010. Yang B, menghitung rata-rata tiap kelompok. Yang C, menghitung nilai perubahan. Untuk nilai pada tahun dasar sama dengan 0. Untuk tahun di atas pada tahun besar diberikan nilai positif dari 1 dan seterusnya. Sedang di bawah tahun dasar diberikan nilai negatif dari 1 dan seterusnya. Nilai peramalan untuk tahun 2007 apabila menggunakan tahun dasar 2005 nilai X 8.
Apabila menggunakan tahun dasar 2008 nilai X sama dengan 2, Y 93,80 tambah 20,55, 93,80 tambah 20,55 kali 2 sama dengan 19,55 juta pelanggan. Jadi menggunakan tahun dasar 2008 atau 2011 hasilnya sama. Jumlah pelanggan PT Telkom tahun 2003 SPK mencapai 19 juta pelanggan. Selanjutnya, tren suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilai cukup rata dalam kurung smooth. Dan ini tren positif dan ini tren negatif. Selanjutnya, metode analisis tren. Yang pertama, metode semi rata-rata. Membagi data menjadi dua bagian. Begitu. Menghitung rata-rata kelompok titik kelompok 1 dalam kurung K/1 dan kelompok 2 K2. Yang ketiga, menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan K2 kurang K1 per tahun dasar K2 sampai tahun dasar K1. Yang keempat, merumuskan persamaan tren Y sama dengan A tambah B X. Selanjutnya, contoh metode semi rata-rata. Tahun 2003 pelanggannya 17,66, rata-ratanya kosong. Nilai X untuk tahun dasar 2005 min 2, nilai X untuk tahun dasar 2008 min 5. Yang tahun 2004 pelanggannya 25,86, rata-ratanya 32,15. Nilai X untuk tahun dasar 2005 min 1. Nilai X untuk tahun dasar 2008 min 4. Tahun 2005 36,60. Nilai X untuk tahun dasar 2005 0. Nilai X untuk tahun dasar 2008 min 3. Dan ini yang di bawah-bawah ini YTH tahun 2005 32,15 tambah 20,5 X. Dan seterusnya. Selanjutnya, metode analisis tren. Yang kedua, metode kotak terkecil. Menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kotak selisih data asli dengan data pada garis trennya. Menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kotak selisih data asli dengan data pada garis trennya. Tren pelanggan PT Telkom. Y sama dengan A tambah B X. A sama dengan Y atau N dan seterusnya. Contoh metode kotak terkecil. Dan ini seperti tabel tersebut. Tahun pelanggan Y, kode X tahun Y titik X X2. Kemudian dia 2003 17,66 min 4 min 70,64 16. Metode kuadratis. Sejak waktu pendek kemungkinan tren tidak bersifat linear. Metode kuadratis adalah contoh metode non-linear. Y A tambah BX tambah CX kuadrat. Koefisien A, B
Komandan C dicari dengan rumus sebagai berikut. Dan inilah seperti rumus pada bagian di bawah ini. A, B, C. Selanjutnya contoh metode kuadrat. Dan inilah bentuk-bentuk contoh pada metode kuadrat di tabel ini. Selanjutnya tren eksponensial. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel bentuk waktu X nyatakan sebagai pangkat untuk mencari nilai A dan B dari data Y dan X digunakan sebagai berikut. Y sama dengan A 1 tambah B X ln Y sama dengan ln A tambah X ln 1 tambah B, sehingga A sama dengan anti ln B anti ln X min 1. Selanjutnya presi mesin terkait dengan perubahan atau
fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam satu tahun. Metode rata-rata dengan tren dilakukan dengan cara yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli bagian dengan nilai tren. Oleh sebab itu, nilai trennya harus diketahui dengan persamaan Y A tambah BX. Metode rata-rata dengan tren. Variasi siklus-siklus, ingat YTX CX CX1, maka TC1 sama dengan Y. Contoh indeks gerak tak beraturan, siklusnya ini gerak tak beraturan. Pengguna mesej Excel, masuk data Y dengan X. Ini macamnya. Sekian, terima kasih dari saya, Muhammad Gibran. Kalau ada kata-kata yang salah dan tidak bagus dengan videonya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.